SMF 2025 ini nanti kita akan gelar di tanggal 3 dan 4 Desember 2025. Tempatnya di antara Heritage Center gitu ya. Nah, kegiatannya apa aja? Banyak Mas Alek. Nah, ini bikin penasaran ya. Tentu sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh komunitas pers kita Mas Alek. Gimana sih caranya bikin kontennya bagus tapi jualannya juga oke dong? Iya. Jangan bikin konten aja, jualannya nggak bisa. Itu yang nanti kita coba sharing antara perusahaan media yang sudah oke dengan teman-teman media yang lainnya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, sobat jurnalisme berkualitas, Komite Publisher Rights. Hari ini bertemu lagi saya dengan Alex Suban, anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang memang sering disebut dengan Komite Publisher Rights. Teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Jujur Li, Jalan Menuju Jurnalisme Berkualitas. Sebentar lagi kita Komite Publisher Rights akan mengadakan kegiatan di mana kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dan daya dari perusahaan pers dan jurnalis untuk berdaya di tengah rimba raya online. Jadi di tengah kemajuan teknologi saat ini kita akan mengadakan, nama kegiatannya adalah Media Sustainability Forum, di mana dalam kegiatan ini komite akan menyajikan berbagai kegiatan, di mana dalam kegiatan ini ketua panitianya adalah Bapak Fransur Diasis. Namun kali ini wakil ketua panitia yaitu Bapak Sasmito akan menjelaskan bagaimana kegiatan ini akan berlangsung. Kita sapa Mas Sas. Selamat siang Mas Sas. Selamat siang Mas Alek. Ya, kayaknya segar sekali nih Mas Sas. Sehat selalu. Mas Sas ini kemarin sudah sukses loh teman-teman mengadakan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diselenggarakan oleh komite juga. Dan kali ini komite berkolaborasi dengan IIJ lagi ya. Iya, dengan banyak lembaga Mas Alek. Banyak lembaga dari IIJ, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dewan Pers terutama juga, ya. Itu sangat mendukung kegiatan ini. Nah, ini kira-kira apa ini kegiatan MSF ini, Mas Sas? Ya, terima kasih Mas Alek. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya untuk sahabat jurnalisme berkualitas. Ya, komite tahun ini sebagai penutup tahun kita akan menggelar Media Sustainability Forum atau MSF 2025. Ini SMS yang pertama. Jadi harapannya kita akan gelar setiap tahun gitu ya, MSF 2025, 2026 dan sampai seterusnya. Nah, kenapa kita buat kegiatan ini? Yang pertama memang tantangan untuk jurnalisme hari ini cukup luar biasa gitu ya. Kita tahu media hari ini masih bertahan gitu ya. Untuk hidup banyak terjadi PHK di mana-mana karena pendapatannya jauh menurun. Karena itu kita perlu berkolaborasi bahu-membahu dengan banyak kementerian dan lembaga Mas Ale. Karena kita tahu pers ini adalah pilar demokrasi keempat ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab komite untuk jurnalismenya bisa berkualitas, bisa berkelanjutan, maka ini tanggung jawab bersama supaya demokrasinya bisa lebih baik gitu ya. Nah, karena itu kita tahun ini itu berkolaborasi dengan Dewan Pers tentu ya sebagai mitra utama kita bareng-bareng jagain jurnalisme supaya tetap baik. Terus yang kedua ada Komdigi ya, ini mitra komite juga banyak membantu terkait kerja-kerja keberlanjutan media. Terus kemudian Bappenas, kita tahu Bappenas juga cukup concern ya terkait kemerdekaan pers dan keberlanjutannya dengan program Bejos ya, Mas Alek.
Terus kemudian juga ada Indonesia Institute Journalism ya, sekolah atau institut yang didirikan oleh teman-teman di AJI gitu. Nah itu banyak kementerian dan lembaga yang bergabung dalam kegiatan ini. Nah kegiatannya apa aja? Banyak Mas Alek. Nah, ini bikin penasaran ya. Iya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan kapasitas perusahaan pers dan jurnalisnya? Kegiatannya ini, nah yang pertama di mana dan kapannya dulu nih Mas? Wah iya penting. Jadi SMF 2025 ini nanti kita akan gelar di tanggal 3 dan 4 Desember 2025. Jadi kurang lebih 1 pekan ke depan kita akan gelar, tempatnya di antara Heritage Center gitu ya. Di Pasar Baru. Ya. Wah. Kenapa di AHC ya kan? Di AHC kita tahu antara ini gedung bersejarah ya kan. Untuk bagi bangsa Indonesia, bagi pers gitu ya, antara Heritage Center ini bangunan bersejarah yang punya nilai tinggi ya. Karena dulu itu Mas Alek di gedung ini untuk pertama kali pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu ya, proklamasi yang sangat penting yang jadi pondasi bangsa ini itu disuarakan atau disiarkan di gedung antara Heritage Center. Tapi dulu masih dulu sempat dimiliki Jepang ya. Kantor Berita Dome. Kantor Berita Dome. Ya. Nah, pas proklamasi disiarkan oleh bangsa kita gitu ya. Iya. Jadi ini gedung yang sangat bersejarah dan kita berharap di AHC ini gitu ya kita bisa berpijak dari masa lalu untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Tentunya untuk pers kita. Mantap. Nah, kegiatannya apa aja nih, Mas As? Nah, kegiatannya ini tentu sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh komunitas pers kita, Mas Alek. Yang pertama adalah seminar sustainability media gitu ya. Nah, seminar ini itu menunjukkan gitu ya, ini seminar dengan menghadirkan berbagai kementerian lembaga gitu ya, tentu dari komite, terus kemudian dari Dewan Pers, dari Komdiji dan Bappenas gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk mencari solusi keberlanjutan media itu nggak cukup hanya komite. Jadi harus semua kementerian lembaga gitu bahu-membahu membantu pers gitu ya. Nah seminar itu kita akan coba cari solusinya seperti apa sih? Solusi-solusi yang bisa kita dorong supaya media ini hidup, media ini berkelanjutan gitu ya. Nanti kita akan tanya ya kan dari Dewan Pers seperti apa. Kalau dari komite tentu kita mendorong ini ya Mas Alek ya, ada cukup banyak kerjasama ya antara platform digital dengan perusahaan media supaya ekosistem digital lebih baik dan pendapatan medianya juga lebih baik. Terus kita juga akan tanya ya kan ke Komdiji, ke Bappenas gitu ya. Syukur-syukur nanti kalau ada Kementerian Keuangan, kita akan tanya insentif apa yang bisa diberikan ke media gitu ya. Nah itu yang pertama gitu ya. Kita berharap ada upaya konkret dari pemerintah di seminar itu yang bisa disampaikan ke media-media atau perusahaan media. Saya punya contoh yang kedua ini ya Mas Alek ya. Yang kedua tentu berkaitan dengan inisiatif kebijakan tadi gitu ya. Nah di kita gitu ya, di teman-teman komunitas pers termasuk di Dewan Pers dan komite itu ada beberapa hal yang sedang didorong ya kan. Yang pertama adalah terkait dana jurnalisme Indonesia ya kan. Atau Traspan yang selama ini dikenal di beberapa negara yang cukup menghormati kebebasan pers ya. Kemarin saya baru mendapat informasi dari teman-teman di Kanada Mas Alek, itu pemerintahnya punya inisiatif yang sangat baik untuk pendanaan media gitu ya. Mereka itu 1 tahunnya mengeluarkan sekitar 1,2 triliun. Wah, kabar baik sekali. Kabar baik ya. Kabar baik sekali yang bisa kita tiru di Indonesia gitu ya. 1,2 triliun untuk per tahun untuk media-media swasta. Jadi di luar lembaga penyiaran publiknya gitu ya. Mereka ada 1,2 triliun yang bisa diakses untuk media-media swasta. Nah, itu kan contoh yang sangat baik sekali ya kan yang bisa kita terapkan di Indonesia misalkan dalam konteks dana jurnalisme Indonesia. Menarik. Nah, terus kemudian ada inisiatif ini juga misalnya kita ingin mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih
mendukung jurnalisme berkualitas dan berkelanjutan. Misalkan pembebasan pajak untuk pengetahuan, untuk media dan sebagainya. Nah itu akan kita bahas di seminar Mas Alek di tanggal 4 Desember. Wah, mantap. Di seminar nanti kita akan mencari solusi di mana di situ semoga pemerintah bisa punya solusi. Pasti ya. Lalu ada acara apa lagi, Mas As? Ya, yang kedua kita juga ingin mempertemukan antara platform perusahaan platform digital dengan perusahaan media gitu ya. Jadi ini ibaratnya temu platform dan media lah yang biasanya selama ini udah berkolaborasi supaya lebih kolaborasinya lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, lebih inklusif ya kan. Nggak hanya teman-teman media di Jakarta tapi di daerah-daerah juga bisa kerjasama dengan perusahaan platform digital. Nah nanti kita akan hadirkan 3 perusahaan platform digital, mudah-mudahan yang lainnya juga bisa bergabung. Yang pertama dari Google gitu ya, nanti Google silakan teman-teman perusahaan media ya kan untuk daftar supaya bisa mengikutin. Google itu punya fitur-fiturnya apa aja sih yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan media kan. Kan kadang-kadang kita wah ini Google itu fiturnya apa aja kan nggak tahu ya kan. Nah ini kita kasih ruangnya nanti Mas Alek. Oh, ada jadi selain sebagai saluran pemberitaan, saluran distribusi berita juga ada hal lain apa tuh kira-kira Mas? Ya, nah itu nanti silakan teman-teman tanya dari A sampai Z ke perusahaan platform digital ya kan. Fitur-fiturnya apa aja sih yang bisa mendukung perusahaan media supaya bisa hidup dan berkelanjutan. Nah nanti kita coba hadirkan Google, terus kemudian kita hadirkan TikTok juga ya, TikTok ya kan. Terus kemudian ada Meta ya, Meta kita akan coba hadirkan supaya teman-teman minimal punya gambaran lah. Gak hanya yang di Jakarta, tapi yang di Papua, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, nanti bisa nanya secara online ya kan. Kira-kira fitur-fiturnya apa aja sih? Nah itu nanti kita tunggu penjelasan dari platform digital ya kan. Berarti dengan fitur-fitur ini perusahaan pers juga bisa mencari pendapatan tambahan atau bagaimana tuh kira-kira Mas As? Itu dia, nanti kita tanyakan ya. Jadi kita harapannya juga selain menambah jadi sumber penghasilan yang baru gitu ya, dibantu dari fitur-fitur platform, tapi juga kan banyak tuh ya fiturnya ya biasanya untuk memverifikasi fakta gitu ya di tengah derasnya informasi. Nah platform-platform itu biasanya punya fitur-fitur untuk memverifikasi fakta supaya bisa ngecek oh ini hoax, ini bukan gitu ya. Nah banyak sekali. Nanti pokoknya bisa ditanyakan A sampai Z ke platform. Wah, menarik. Pertama seminar, kedua temu platform dan perusahaan pers. Yang ketiga ada acara apa lagi nih Mas? Nah, yang ketiga ini Mas Alek, kita tahu kan kemampuan perusahaan media kan beda-beda ya kan. Teman-teman yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Medan, di Papua itu kemampuannya beda-beda. Saya tidak ingin mengatakan yang di Jakarta selalu baik gitu ya, tapi di luar Jakarta juga ada yang baik. Nah kita nanti akan mengundang media-media yang memiliki pengalaman yang baik mengelola media gitu ya, bisa berkelanjutan hari ini. Nah nanti kita akan minta mereka berbagi pengalaman. Gimana sih caranya gitu ya, supaya bisa hidup medianya di tengah krisis hari ini, di tengah situasi ekonomi yang kurang begitu baik gitu ya. Nah nanti kita akan tanya ke para pengelola media ini supaya berbagi pengalaman gitu. Jadi teman-teman yang di daerah atau di luar Jakarta bisa menanyakan gitu ya. Saya yakin kok teman-teman ini mau berbagi nanti. Nanti kita hadirkan. Jadi semacam inovasi-inovasi. Inovasi-inovasinya supaya ya mungkin nggak dibagi secara langsung ya, tapi setidaknya ada pola-pola yang bisa dilakukan oleh media-media yang lain. Baik, mungkin kalau selama ini cuma bikin berita, upload, nah ini ada hal-hal lain yang bisa. Nggak ngerti bisnisnya ya kan Mas? Bisnis. Atau kadang-kadang teman-teman jago bikin berita gitu ya, keren-keren, beritanya sangat berdampak ke publik tapi nggak bisa jualan gitu. Nah itu yang kita nanti coba tanyakan. Gimana sih caranya bikin kontennya bagus tapi jualannya juga oke dong. Jangan bikin konten aja. Jualannya nggak bisa. Itu yang nanti kita coba sharing antara perusahaan media yang sudah oke dengan teman-teman media yang lainnya.
Oke, nah saya dengar nih tampaknya dari Dewan Pers juga berkolaborasi untuk membuat perusahaan pers dari sisi bisnisnya bisa lebih berkembang itu kira-kira Betul. apa tuh Mas As? Betul Mas Kegiatannya, Alek. Jadi pelatihannya? Dewan Pers ini juga nanti akan bergabung ya di kegiatan Media Sustainability Forum 2025 ini. Nanti Dewan Pers akan membuat pelatihan dengan menggunakan AI gitu ya. Jadi kita tahu kan AI ini selalu memiliki dua mata pisau ya kan. Kalau kita manfaatkan dengan baik, manfaatnya juga akan baik nih untuk perusahaan media. Nah, nanti teman-teman bisa ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers supaya medianya berkelanjutan, terus kemudian juga lebih kompeten gitu ya. Iya. Nah, nanti juga setahu saya Dewan Pers itu juga sudah punya kode etik ya terkait penggunaan AI. Nanti bisa ditanya-tanya lah Oke, sama benar. Dewan Pers kan. Jadi imbang lah antara penggunaannya, tapi dari sisi etiknya juga dijaga ya kan di Dewan Pers. Teman-teman bisa akses di Dewan Pers untuk penggunaan AI secara etikanya gimana gitu. Benar banget. Betul, gitu, Nah, terus itu aja atau ada lagi? Nah, sebetulnya ada satu lagi Mas Alek, tapi ini memang kegiatan yang kita selenggarakan bareng dengan Komdigi ya. Iya. Apa itu Mas Alek? Karena Mas Alek ini ya salah satu PIC-nya. Iya, kebetulan saya PIC-nya. Jadi kalau gitu saya aja yang jelaskan Ya, ya. Oke. gantian saya nanya, apa tuh Mas Alek? Oke, baik. Satunya lagi nih. Oke, baik, sobat jurnalisme berkualitas, juga perusahaan pers dan juga perusahaan platform. Dalam kegiatan ini di hari pertama di malam hari kita akan mengadakan kegiatan stakeholder meeting, di mana dalam kegiatan ini dari sisi komite akan mencoba mengajak semua stakeholder, semua pelaku usaha di bidang industri pers. Di situ ada perusahaan pers, terus juga ada asosiasi pers, asosiasi perusahaan maupun yang Jurnalis profesi ya. Juga di situ ada platform yang beroperasi di Indonesia, platform digital yang selama ini berkolaborasi dengan perusahaan pers, dan juga kita akan menghadirkan dari pihak pemerintah. Dalam kesempatan ini Kementerian Komdigi akan hadir dan sangat mendukung kegiatan ini, sehingga di mana kita bisa memperkuat komitmen kita untuk membuat ekosistem jurnalisme yang berkualitas gitu ya, di mana tidak ada hoax di situ, dan juga bagaimana perusahaan pers bisa mendapatkan Dukungan ya dari pemerintah. dari platform dan berbagai pihak untuk dapat selalu sustain gitu ya, selalu berkelanjutan secara bisnis dan pemberitaan. Nah, ini tentu beda dengan yang di seminar ya Mas Alek ya. Ya, betul. Kalau yang di seminar mungkin ya seminar tetap serius tapi santai, tapi untuk yang stakeholder meeting ini mungkin lebih cair lagi ya kegiatannya ya. Kita bisa ngobrol dari hati ke hati antara pemerintah, perusahaan media dan masyarakat pers ya. Ada tokoh-tokoh pers juga nanti kita undang ya. Dan dari platform ya. Dari platform digital. Yang sudah beroperasi di Indonesia, di mana kita bisa berjalan bersama bagaimana supaya ekosistem pers ini berjalan baik. Betul Mas Alek. Itu ya. Jadi udah ada 4 kegiatan, apalagi ya Mas? Apakah sudah itu ya? Ya, jadi ada 4 kegiatan itu ya terutama 4 kegiatan utama tentu itu ya. teman-teman juga karena kita ada di antara Heritage Center gitu ya. Kalau yang ingin tahu ya kan barang-barang yang sudah menjadi sejarah ya, legenda di itu nanti silakan. Menarik kalau itu. Kita siapkan ini ya, orang yang nanti untuk menemani teman-teman untuk peserta jalan-jalan, lihat barang-barang bersejarah dan sebagainya. Ada apa aja sih Mas di situ yang sejarah-sejarahnya ya? Menarik sekali loh. Di antara Heritage Center itu dulu terkenalnya dengan di kalangan para jurnalis foto ya. Itu adalah galeri jurnalis GFJ, Galeri Foto Jurnalistik Antara, di mana di sana memberi pelatihan juga terhadap foto-foto jurnalis, terus juga bagaimana kalau saat ini para jurnalis tulis, cyber dan segala macam mendapatkan pelatihan, dan di sana banyak peninggalan-peninggalan
pers di masa lalu, mesin ketik dan lain-lain, semua itu sangat menarik di sana. Jadi selain kita bisa mendapatkan banyak ilmu, dan kita juga bisa melihat, oh kira-kira pers zaman dulu seperti apa. Dan gedung Antara Heritage itu sendiri, gedungnya keren banget di Pasar Baru, di pusat kota Jakarta, di mana di situ daerah sangat menarik dan mudah dijangkau. Teman-teman bisa ke situ dengan naik kereta ya kan? di stasiun Juanda, busway, bus Transjakarta banyak. Transjakarta. Naik Gojek dari Pamulang juga bisa gitu ya. Gitu ya. Jadi, nah, yang terakhir nih saya mau tanya. Teman-teman jurnalis muda, terus juga perusahaan pers, mungkin dari Jakarta dan dari daerah, kalau mengikuti rangkaian kegiatan ini gimana caranya, Mas As? Ya, sangat gampang sekali, Mas Alek dan teman-teman semuanya. Nanti bagi teman-teman yang ingin hadir secara langsung atau mengikuti kegiatan secara online pada tanggal 3 dan 4 Desember 2025, silakan pantengin website komite ya, Instagram atau juga. Instagram. Nanti kita akan publikasikan tema-temanya apa aja, form pendaftarannya. Silakan langsung diklik daftar supaya bisa mengikuti di tanggal 3 dan 4 Desember. Jadi silakan daftar. Ini terbuka untuk umum, terutama untuk teman-teman perusahaan media dan platform digital, mahasiswa dan akademisi. Kita terbuka dan mudah-mudahan ini bisa memberi dampak yang baik ya bagi keberlanjutan media di Indonesia, Mas Alek. Baik, sobat jurnalisme berkualitas, jangan lupa juga simak media sosial kami di Instagram @ktp2jb. Jadi di situ sobat jurnalisme berkualitas bisa melihat berbagai informasi, terutama dengan kegiatan ini supaya tidak ketinggalan. Baik, terima kasih banyak Mas As atas informasinya. Sobat jurnalisme berkualitas, perusahaan pers dan platform digital, kami tunggu ya tanggal 3 dan 4 Desember 2025 di Antara Heritage Center. Sampai jumpa.